Sulit itu ya, sulit. Kenapa kok egois? Ya karena mungkin kurang paham mana hak, tidak paham ya mana yang hak dan mana yang kewajiban, itu mungkin tidak bisa membedakan, hingga egois nanti akhirnya. Orang kalau sudah egois, apalagi hidup dalam rumah tangga, ya satunya ke barat, satunya ke timur gitu. Barat timur. Disinilah perlunya. Sedikit saya akan contohnya beginilah, tak kasih contoh. Ini mungkin contoh yang baik ya. Dulu Rasulullah itu pernah, dalam sebuah hadis diterangkan, Rasulullah pernah pulang agak malam karena ada hal-hal yang lebih penting mungkin. Dijelaskan ada pertemuan dengan para sahabat, sehingga pulangnya agak larut malam. Sampai di depan dalam beliau, pintu rumah sudah dikunci oleh istri beliau, oleh Siti Aisyah. Mengetahui bahwasannya Siti Aisyah sudah tidur karena sudah uluk salam belum dijawab, kemudian pintu sudah dikunci, Rasulullah di sini tidak memaksakan masuk ya, malah Rasulullah membeberkan sorbannya, tidur di depan pintunya. Nah ini luar biasa ini. Sulit, kok sangat sulit ini ditiru ini oleh umatnya. Kalau kita mesti cari pintu belakang, pintu samping atau pintu belakang. Kalau semuanya dikunci semuanya mesti didobrak. Sekarang kan sudah ada HP, HP-nya paling diteleponin terus. Bagaimana sekiranya istrinya bangun? Nah ini maksudnya apa? Rasulullah itu tipologi orang yang sangat paham dan mengerti, sehingga rasa egoisme tidak ada. Bahkan kita tahu bahwasanya beliau itu adalah sosok pemimpin umat, pemimpin bangsa, pemimpin negara ketika itu, seorang nabi, seorang rasul. Beliau tidak mentang-mentang menjadi orang seperti itu kemudian memperlakukan istrinya semena-mena, tidak. Malah justru beliau menampakkan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak terpuji, menampakkan rasa sifat kebaikan kepada keluarganya, sifat kasih sayang kepada keluarganya. Diketahui dari beberapa hadis-hadis yang kita kaji, karena memang Rasulullah itu adalah makhluk paling sempurna. Sehingga lanjutan cerita itu, ketika Siti Aisyah bangun malam, keluar mau wudu, mau sholat, kaget melihat Rasulullah tidur persis di depan pintunya. Karena kaget, maka Rasulullah juga terbangun. Apa yang dilakukan Rasulullah? Siti Aisyah itu sudah bagaimana perasaan seorang istri melihat suaminya tertidur di depan pintunya karena pintunya dikunci oleh istrinya? Bagaimana perasaannya? Ya mungkin merasa bersalah. Itulah juga yang dirasakan oleh Siti Aisyah, merasa bersalah. Karena merasa bersalah, maka Siti Aisyah berusaha untuk minta maaf kepada Rasulullah. Sebelum Siti Aisyah minta maaf, Rasulullah yang minta maaf terlebih dahulu. Wah, ini akhlaknya. Jadi Siti Aisyah mau minta maaf, Rasulullah minta maaf terlebih dahulu. Maafkan saya karena saya tadi malam pulang agak larut malam. Ini akhlak. Ini sifat baik, sifat kasih sayang dari seorang suami kepada istri. Al-Taf, Arfaq, Abarrah kepada keluarganya. Rasulullah kepada putra-putranya, bahkan kepada cucu-cucunya, luar biasa. Sehingga beliau bersabda, min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi. Orang yang baik kepada keluarganya, orang yang mengasihi dan menyayangi keluarganya, mengasihi istrinya, menyayangi istrinya, mengasihi anak-anaknya,
menyayangi anak-anaknya. Dialah orang yang imannya sempurna menurut Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Qala Abu sallallahu alaihi wasallam, pasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum tining bagus sampeyan kabeh, khairukum panika paling bagus sampeyan di ahlihi dak keluargana orang. Wa ana bantining kaula khairukum panika paling bagus dari sampeyan di ahli dak keluargana kaula. Menurut Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya, dan Rasulullah adalah termasuk sosok manusia yang paling baik kepada keluarganya. Bahkan di dalam sanad lain dijelaskan, khairukum li nisaihi wa ana khairukum li nisai. Wa ruya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man sabara ala su'i khuluqi imra'atihi a'tahu Allahu minal ajri mithla ma a'ta Ayyub alaihi salam ala bala'ihi. Waruya ban ijarata'aki 'an Nabi, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sangkuna Kanjeng Nabi qala adabu pasira Kanjeng Nabi, mantining orang sabara sesabar pasiraman ala su'i khuluqi imra'atihi atas cobaan perangaya bini naman, atau maka apareng hudaman Allahu pasira Allah minal ajri dari ganjaran mitlama seperti bareng atau seampun apa reng pasira Allah Ayyubah daka Nabi Ayyub alaihi salam ala balaihi atas belainah Nabi Ayyub, atas cobaan Nabi Ayyub. Dawuh Rasulullah, barang siapa yang sabar atas jeleknya perangai dari istrinya, jadi suami yang tabah dan sabar kepada istrinya yang perangainya kurang baik, maka Allah akan memberikan pahala kepada suami itu seperti Allah memberi pahala kepada Nabi Ayyub, sama seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayyub. Allah akan memberikan pahala sama seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayyub. Jadi seorang laki-laki yang tabah, yang sabar, melihat istrinya yang kurang baik, melihat dan bergaul dengan istrinya yang mungkin perangainya kurang baik, maka itu nilai-nilai pahalanya luar biasa. Makanya syukurlah bagi seorang suami yang mungkin punya istri yang kurang baik secara akhlak, secara etika, secara moral, asalkan sabar ya, asalkan sabar, maka pahalanya sama dengan pahalanya Nabi Ayyub. Pokok sabar ya, mantap sabar. Catatannya harus sabar. A'tahullahu mislama a'ta Ayyub alaihi salam ala balai. Allah akan memberikan pahala seperti pahala yang telah diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Kita tahu bahwasanya Nabi Ayyub itu diberi cobaan luar biasa oleh Allah. Cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ayyub itu luar biasa, sehingga diceritakan dalam sebuah riwayat ada 4 cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub. Pertama, Nabi Ayyub itu kehilangan harta benda. Harta bendanya hilang semuanya. Kita tahu bahwasanya Nabi Ayyub itu salah satu nabi yang mempunyai kekayaan harta yang luar biasa. Nabi Ayyub itu diceritakan punya banyak sekali unta, sapi, kambing, ternak-ternak yang lain, kebun. Banyak sekali Nabi Ayyub. Itu semuanya habis.
Jadi pertama Nabi Ayub dicoba dengan habisnya hilangnya harta benda. Yang kedua Nabi Ayub dicoba dengan wafatnya putra-putrinya beliau. Jadi putra-putra Nabi Ayub itu wafat, meninggal semua. Yang ketiga, Nabi Ayub ditimpai penyakit yang luar biasa. Bertahun-tahun Nabi Ayub itu terkena penyakit ya. Penyakit yang mungkin menurut kita itu menjijikkan, karena itu penyakit kulit, sampai merusak kepada kulitnya Nabi Ayub bertahun-tahun. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi Ayub diasingkan oleh masyarakatnya, oleh kaumnya sendiri. Nabi Ayub diusir oleh kaumnya sendiri. Itu cobaan yang sangat berat itu. 4 cobaan. Itu berawal ketika iblis mengetahui Nabi Ayub ini adalah sosok yang sangat tekun beribadah, selalu bersyukur dalam hidupnya. Sehingga iblis matur kepada Allah bahwasannya Nabi Ayub selalu bersyukur, selalu taat kepada Allah. Apakah kalau harta bendanya, anak-anaknya, atau bahkan dirinya sudah tidak ada atau rusak, masihkah Nabi Ayub itu bersyukur kepada Allah? Maka kata Allah, cobalah. Artinya diberi izin. Iblis ini diberi izin oleh Allah untuk memberi cobaan kepada Nabi Ayub. Pertama, iblis mengajak ifrit dan setan-setan untuk membunuh habis ternak-ternaknya Nabi Ayub. Kita tahu bahwasanya Nabi Ayub itu punya 500 pasang unta, 500 pasang sapi dan kambing, dan lengkap sama pengembalanya, budak-budak. Dan budak-budaknya oleh Nabi Ayub diberi tempat tinggal, sudah diberi istri dan mempunyai anak-anak. Artinya lengkap sekali. Nah, ketika iblis mencoba pertama kali ini, ternaknya Nabi Ayub itu oleh iblis, oleh jin ini dibakar semua, ternaknya dibakar. Bukan hanya ternaknya, sampai pengembalanya itu juga dibunuh, dibakar, dan disampaikan kepada Nabi Ayub. Nah, ini iblis dia disampaikan, wahai Ayub, bahwasannya ternakmu dan semua yang mengembala ternakmu sudah mati, sudah terbakar. Apa jawab Nabi Ayub? Ya, alhamdulillah, gak apa-apa lah. Wong semuanya dari Allah, maka Allah lah nanti Allah juga yang akan mengambilnya. Artinya tawakalnya Nabi Ayub itu luar biasa. Gak berhenti di situ. Setelah ternaknya, kebunnya sudah habis, maka cobaan yang kedua datang. Putra-putranya Nabi Ayub terbunuh. Karena pada waktu itu diceritakan tempat tinggal dari Nabi Ayub itu roboh. Ya, oleh jin, oleh iblis ini dirobohkan, sehingga menimpa putra-putranya. Seketika itu putra-putra Nabi Ayub wafat, meninggal, nggak ada semuanya. Lagi-lagi Nabi Ayub bersabar. Karena masih bersabar, dicoba lagi, ditimbai penyakit wabah yang luar biasa. Ditiupkan angin oleh jin ke hidungnya Nabi Ayub ketika Nabi Ayub sedang sholat. Seketika itu Nabi Ayub merasakan gatal yang tidak berkesudahan, sehingga Nabi Ayub menggaruknya sampai seluruh badan Nabi Ayub itu terluka. Dan bahkan dalam cerita yang lain, dalam riwayat lain, lukanya itu luar biasa. Dan itu bertahun-tahun, sampai yang terakhir, cobaan yang terakhir itu adalah Nabi Ayub diusir oleh kaumnya sendiri. Karena Nabi Ayub itu sudah lama berdakwah kepada kaumnya. Sebagian besar dari kaumnya sudah beriman kepada Nabi Ayub. Namun dengan kejadian seperti ini, maka kaumnya Nabi Ayub berpaling, sehingga mengusir Nabi Ayub. Hanya istrinya yang masih setia menemani Nabi Ayub. Nah, cobaan-cobaan yang seperti ini luar biasa. Mungkin kalau orang sekarang sudah gak tahan. Nah, pahala yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub itu
luar biasa. Karena cobaan yang diberikan kepada Nabi Ayub bertubi-tubi. Jin itu tidak bisa mencoba Nabi Ayub lewat hatinya, karena itu langsung dari Allah. Ketika Allah mengizini jin untuk mencoba Nabi Ayub, Allah melarang untuk mencoba hati dan keimanan Nabi Ayub. Jadi yang dicoba itu hanya keluarganya, hartanya, dan jasadnya dan tubuhnya. Kalau keyakinannya tetap tidak bisa, tidak tergoyahkan. Nah, seorang suami yang tabah, sabar melihat kondisi istrinya yang kurang baik, maka insya Allah nanti oleh Allah diberi pahala seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub. Jadi bersyukur bagi kita, mungkin salah satu dari kita punya istri yang kurang baik, ya itu namanya ladang pahala lah, ladang pahala. Asalkan kita sabar terus, ladang pahala. Diam saja gitu. Istrinya ngomel-ngomel, diam saja, insya Allah pahalanya besar. Waruya anna rajulan ja'a ila Umar radhiyallahu anhu yashku ilaihi khuluqa zawjatihi fawaqafa bibabihi yantadhiruhu fasama'a imra'atahu tastatilu alaihi bilisaniha wa huwa sakitun la yaruddu 'alaiha fansarifu ar-rajulu qailan idza kana hadha halu amirul mu'minin fa kaifa hali fakharaja Umar fara'ahu mudabbiran fanadahu ma hajatuka faqala ya amirul mu'minin ji'tu ashku ilaika khuluqa zawjati wastitolatiha alayya fasami'tu zawjataka kadzalik faraja'tu wa qultu idza kana hadha halu amiril mu'minin ma'a zawjatihi fa kaifa hali faqala lahu Umar ya akhi inni ihtamaltuha li huquqin laha ala annaha tadahatun li ta'ami khubbazatun li khubzi qasalatun li siyabi murdi'atun li wadadi wa laysa dhalika biwajibin 'alayha wa yaskunu qalbi biha 'anil haram fa ana ahtamilha lidzalik faqala ar-rajul ya amirul mu'minin wa kadzalika zawjati qala Umar fahtamilha ya akhi fa innama hiya muddatun yasiratun. Ini cerita menarik. Diceritakan ada seorang yang ingin mengadu kepada Amirul Mukminin, kepada Sayyidina Umar, tentang perangai istrinya yang kurang baik. Jadi mungkin dulu itu ada tempat pengaduan ya. Tempat pengaduan istri saya kurang baik maka diadukan. Mungkin seperti itu dulu. Tapi langsung kepada Amirul Mukminin, kepada Khalifah Umar. Namun sebelum orang ini berjumpa dengan Sayyidina Umar, sampai di depan pintunya mendengar istrinya Sayyidina Umar ngomel-ngomel. Mendengar istri Sayyidina Umar itu ngomel-ngomel ya. Jadi fasama imratahu tastatilu alaihi bilisaniha. Yang ngomel-ngomel lah, bahasa sekarang ngomel. Akhirnya laki-laki ini mengurungkan niatnya. Dan saya kesini mau ngadu tentang omelan istri saya, kok nyampe di sini istri Sayyidina Umar kok juga ngomel ya. Maka dia nggak jadi pulang. Nah setelah pulang dilihat oleh Sayyidina Umar, dipanggil. Loh, ada apa kok pulang, kok balik? Kesini dulu. Fanadahu, dipanggil, ditanya, kenapa kok pulang? Ada keperluan apa kesini? Dia jawab, saya kesini mau mengadukan tentang istri saya. Istri saya itu, waduh, orangnya luar biasa, begini dan sebagainya. Tapi setelah nyampe di depan pintu dari dalam sampean, kok istri sampean juga seperti itu. Tapi sampean kok diam saja. Hanya Sayyidina Umar memberikan jawaban, wahai saudaraku, saya menahan semua ini karena ada beberapa hak yang dimiliki oleh istri saya. Ada beberapa hak yang dimiliki oleh istri saya. Istri saya itu memasak makanan saya,
mencuci pakaian saya, kemudian menyusui anak saya. Anak-anak saya disusui oleh istri saya. Padahal semua itu memasak, mencuci, bahkan ya mungkin pekerjaan-pekerjaan rumah yang lain, itu bukan kewajiban istri. Bukan kewajiban istri, itu pekerjaannya suami, tapi dikerjakan oleh istri. Lalu kemudian saya harus menanggapi atau bahkan marah kepada istri saya gara-gara istri saya ngomel. Kan sangat tidak layak, kata Sayyidina Umar. Dari itulah saya menahan diri, tabah dan sabar dengan istri saya, karena memang pada diri istri saya itu terdapat beberapa hak. Fakadzalika ana, kata laki-laki tadi, begitu juga dengan saya, wahai Amirul Mukminin, istri saya juga seperti itu. Begini. Iya. Kalau begitu sabar, kata Sayyidina Umar, sabar. Ihtamilha ya akhi fa innama hiya muddatun yasir. Sabar. Ini sebentar, ini sebentar, kata Sayyidina Umar, sebentar. Ini hanya di dunia. Disuruh sabar malah sama Sayyidina Umar. Karena tadi sabda Rasulullah, laki-laki yang sabar melihat perangai istrinya yang kurang baik, maka akan diberikan pahala sama seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub. Ya, mudah-mudahan para laki-laki, para suami yang menghadapi istri-istrinya dengan sabar, mudah-mudahan semuanya menjadi ladang pahala seperti pahalanya Nabi Ayub. Amin. Wah, indah ya kalau seperti ini. Artinya tidak ada jalan untuk tidak bahagia dalam kehidupan rumah tangga. Ketika waktunya romantis, ya pahala karena romantisnya itu. Ketika sedang diomeli istri, ya pahala karena sabar menghadapi omelan istrinya itu. Semuanya berbentuk pahala lah. Bahkan kalau menurut Gus Baha itu, ketika istri itu marah, maka itu adalah pahala yang gratis, mendapatkan pahala dari Allah secara gratis. Bayangkan, dengan sabar dan diam saja dapat pahala. Coba kalau lagi romantis, untuk mendapatkan pahala, ya harus mentraktirnya, harus ngajak jalan-jalan. Romantis itu kan gak gratis. Jadi romantis itu harus ada pembuktian. Ya minimal diajak makan keluar, diajak jalan-jalan, diajak belanja, shopping, kemana, ke tempat-tempat. Itu gak gratis. Jadi pahala yang berbayar. Tapi kalau istrinya marah-marah,